semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Mungkin di video kali ini nggak yang terlalu berisik banget, soalnya waktu saya dubbing ini posisinya kakak Alia tuh lagi sekolah, terus adik Mauren juga lagi bobo. Jadi bundanya itu bener-bener lagi slow banget. Nah, jadi yang pertama di sini saya tuh lagi unboxing. Kemarin saya tuh habis beli one set. Ini warnanya itu apa ya? Aduh, jangan saya lupa. Pokoknya nanti bakal saya kasih tahu sama teman-teman semua di description box. Nah, teman-teman tahu nggak sih untuk one set ini harga aslinya itu 149.500. Nah, tapi kemarin waktu saya lagi scroll-scroll ternyata saya tuh ngeliat wah lagi promo nih. Jadi sekitar 98 ribuan. Terus waktu saya check out harganya tuh jadi 90.000 karena emang dapat diskon lagi. Masya Allah, ini beneran kayak rezeki banget sih. Karena saya pribadi suka banget sama one set yang dari Rapiha. Ini tuh beneran enak banget dipakai, adem, terus bahannya tuh jatuh dan kelihatan kayak elegan gitu loh kalau dipakai. Jadi mumpung harganya itu lagi promo, cus langsung saya check out aja. Dan untuk bahannya ini beneran enak banget, bahannya itu jersey. Terus untuk ukurannya saya pilih ukuran M. Nah, saya pernah pilih ukuran yang biasa all size gitu, tapi ternyata celananya itu bener-bener panjang banget, jadi emang harus dipotong lagi. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh lagi bikin cemilan. Ini namanya itu kimari kalau nggak salah ya. Nah, ini tuh kayak ala-ala Korea gitu. Untuk resepnya saya tuh pakai dada ayam sama paha ayam, tapi secukupnya aja. Nggak yang apa ya, saya ukur gitulah. Soalnya saya juga ngira-ngira. Untuk resepnya saya ngeliat di TikTok, dari TikToknya itu terus saya kasih tambahan wortel, daun bawang, sama bawang putih juga. Untuk tambahannya saya kasih micin, garam, kaldu ayam, terus saya kasih tambahan soy sauce tiram, sama dikasih tambahan lada. Nah, jangan lupa dikasih tambahan gula juga. Udah sih kayak gitu aja. Untuk semuanya ini beneran saya kira-kira nggak ada takarannya sama sekali. Oke, lanjut. Nah, untuk rumput lautnya di sini saya tuh belinya di Shopee. Ini rumput lautnya itu enak banget, ada rasanya. Terus waktu digulung-gulung ini juga mudah banget, nggak yang retak-retak gitu. Untuk harganya waktu saya beli ini tuh 28.000, isinya itu ada 10. Tapi saya tuh beli lagi yang harganya 23.000. Saya kurang tahu kualitasnya itu kayak gimana karena kan harganya itu emang lebih murah. Nah, kenapa saya tuh order lagi rumput laut yang gede? Soalnya kakak tuh lagi suka banget sama yang namanya sushi ataupun kimbap. Kemarin tuh ada yang ngebenerin, katanya namanya tuh kimbap. Iya, bener banget. Jadi saya tuh lagi nginget-nginget kira-kira ini nama lainnya itu sushi apa bukan ya? Saya agak lupa-lupa ingat gitulah. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tuh saya masukin ke plastik segitiga kerucut kayak gitu. Jadi biar nanti gampang waktu saya lagi ngebentuk. Ini tinggal kayak giniin aja, teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Tapi kalau saran dari saya sih lebih baik si norinya itu dipotong jadi dua biar nanti nggak yang terlalu kegedean banget ataupun terlalu banyak digulung-gulung. Ceritanya biar hemat gitulah ya. Nah, untuk perekatnya di sini saya pakainya itu tepung maizena ataupun ya sesuai selera teman-teman lebih senang pakainya itu apa. Nah, kalau misalkan di bagian ujung-ujungnya kok nggak ada isinya, ya udah tinggal diisiin aja. Nah, ya udah ini tinggal diulangin aja adonannya sampai semuanya itu habis. Untuk jadinya ini tuh agak lumayan banyak banget, dan untuk sisanya ini nanti bakal saya masukin ke dalam freezer. Nah, untuk cara ngegorengnya ini tuh jadi digoreng bukan dikukus. Nah, kalau misalkan udah kayak gini nanti tuh tinggal dipotong-potong aja pakai gunting, habis itu nanti digoreng tapi dicelupin dulu pakai tepung maizena. Jadi biar nanti itu apa ya, kayak kriuk gitulah. Nah, untuk tepung maizenanya kalau misalkan mau dikasih tambahan kaldu ayam itu juga bisa banget. Tapi kemarin waktu saya lagi ngegoreng lupa gitu nggak saya videoin. Oke, lanjut lagi. Di sini satu lagi mau masak-masak. Nah, untuk masak-masaknya di sini saya bikin opor ayam kampung aja. Ini tuh kesukaannya anak-anak, kakak Alea, saya dan juga adik Mauren suka banget sama opor ayam kampung. Nah, untuk bumbunya ini tuh pakai bumbu kuning, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, salam, serai, kemiri, ketumbar, lada. Terus saya pakein apa tuh namanya cabai merah tapi satu aja yang gede. Nah, saya buang bijinya biar nanti tuh nggak pedas. Tinggal di blender aja sampai bumbunya itu halus. Kalau misalkan udah halus tinggal dimasukin aja tuh untuk serai, salam sama lengkuas. Nah, serai sama lengkuasnya jangan lupa dikeprek. Ya udah tinggal ditumis-tumis aja sampai mateng. Nah, ini tuh nggak perlu ditambahin minyak lagi, soalnya tadi waktu lagi ngeblender udah saya pakein minyak yang agak lumayan banyak. Nanti di akhir juga bakal saya kurangin gitu sih minyaknya waktu masakannya kayak udah mau matang, soalnya kelihatan yang berminyak banget.
Nah, kalau misalkan bumbunya udah matang, tinggal dimasukin aja untuk ayamnya. Untuk ayamnya itu sebelumnya udah saya ungkep, ngungkepnya itu nggak perlu lama-lama, cukup 5-10 menit aja. Jadi biar nanti ayamnya itu nggak ada bau amis-amisnya. Ini tuh resep dari mama saya. Nah, kalau untuk ayamnya ini tuh pakai ayam kampung. Kemarin saya beli tuh harganya sekitar 70.000. Soalnya ayamnya itu emang agak lumayan gede gitu, nggak apa-apa. Yang penting saya tuh bisa makan ayam kampung. Soalnya ayam kampung di Karawang tuh dicari emang agak lumayan susah. Oke, kalau misalkan udah ditambahin air, tinggal dimasukin aja tuh bumbu tambahannya. Saya kasih tambahan garam, micin, gula pasir, sama kaldu ayam. Udah kayak gitu aja. Saya masaknya itu agak lumayan lama banget, sekitar 2 jaman, sampai ayamnya itu bener-bener empuk banget. Jadi biar nanti kakak Ale waktu lagi makan tuh nggak kelolot, adik Moren juga sama, waktu lagi makan nggak kelolot. Ini beneran ayamnya itu empuk banget, enak banget waktu dimakan. Nah, kalau saya pribadi misalkan masak ayam kampung lebih suka yang sampai bener-bener empuk banget. Jadi ketika ngegigit itu enggak yang perlu butuh tenaga gitu. Enak kalau digigit tuh. Jadi dagingnya itu kayak copot-copot dari tulangnya. Nah, itu yang saya suka. Kalau misalkan agak keras, saya tuh kurang suka. Oke, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi nyuci piring, tapi mohon maaf kalau misalkan cahayanya itu kadang terang, kadang juga enggak. Lupa banget nggak saya kunci cahayanya di kamera, jadinya kayak gini nih. Kalau misalkan ngevideoin sendiri tuh ya kadang kayak gini lah, pokoknya nano-nano banget. Oke, kalau misalkan si ayam kampungnya kok airnya udah agak menyusut, terus udah mau mateng, ya udah tinggal dimasukin aja untuk santan karanya. Kemarin saya pakai 2 santan kara, terus saya icipin lagi kok kurang asin, jadi saya tambahin garam sama gula pasir, jadi biar makin nampol. Nah, untuk hasil akhirnya lupa banget nggak saya liatin sama teman-teman semua, pokoknya rasanya tuh Masya Allah nikmat banget. Jadi kemarin saya tuh cuman masak satu menu aja, yaitu opor ayam kampung. Nah, untuk temennya pakai tempe krepek sama kerupuk. Udah kayak gitu aja juga Masya Allah dan nikmat banget. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh lagi nyetrika. Nah, sekarang ini saya tuh kalau nyuci baju malah lebih lama lagi. Tadinya kan saya cerita sama teman-teman semua setiap 2 hari sekali. Jadi sehari saya nyetrika, sehari saya nyuci. Nah, tapi untuk sekarang ini saya nyucinya itu setiap 3 hari sekali. Masya Allah beneran enak banget. Tapi nggak enaknya itu nyetrikanya bener-bener kayak yang banyak banget. Nah, jadi kenapa saya tuh nyucinya setiap 3 hari sekali? Soalnya kan baju-baju saya tuh kebanyakan kayak yang bahannya itu jersey, ataupun rajut, ataupun crinkle, ataupun ceruti gitu. Kalau bahan-bahan kayak gitu kan nggak bisa saya masukin ke dalam mesin cuci, takutnya nanti malah sobek ataupun rusak. Apalagi bahan kayak yang katun-katun gitu, yang one set, apa sih yang nyebutnya. Pokoknya itu tuh nggak bisa banget kalau misalkan dimasukin ke dalam mesin cuci. Jadi mau nggak mau, ya udah semua baju-baju saya yang rentan banget sobek, itu saya cuci manual pakai tangan. Nah, untuk seragamnya kakak Alia juga sama aja, itu saya cuci manual pakai tangan. Apalagi kan seragam kakak Alia setiap hari banget ganti. Nah, kalau untuk bajunya Demoren sama kakak Alia yang kayak bahan rajut ataupun apa yang mudah sobek itu juga sama aja, saya cuci manual pakai tangan. Jadi lebih enak aja gitu sih, biar nanti lebih awet. Nah, kalau untuk bajunya Pak suami yang mudah sobek ataupun celana jeans juga sama aja, saya cuci manual pakai tangan. Tapi kalau untuk baju kerjanya Pak suami cuman saya rendam aja nih pakai Daya, habis itu saya gosok-gosok di bagian yang kotornya aja. Kalau udah, tetap saya masukin lagi ke dalam mesin cuci biar makin bersih. Jadi waktu saya lagi nyetrika kayak gini, ini tuh beneran banyak banget sih setrikaan saya. Tapi kalau misalkan bahan kayak crinkle-crinkle, kalau misalkan saya lagi mager, biasanya itu nggak saya setrika. Jadi biar menghemat tenaga lah ya. Terus kalau untuk baju-bajunya kakak Alea sama Pak suami itu juga sama aja. Nggak ding, kalau Pak suami mah kebanyakan bajunya itu kan kayak celana ataupun baju-baju kaos. Jadi emang harus banget disetrika. Tapi kalau untuk bajunya Dek Moren kakak Alea, kalau misalkan berbahan crinkle ataupun yang aman nggak disetrika, itu juga ya biasanya langsung saya masukin ke dalam lemari. Nah, jadi kalau untuk sekarang saya nyetrikanya itu seminggu 2-3 kali. Kalau kemarin-kemarin saya nyucinya itu kan banyak banget ya, seminggu bisa sampai 4 kali. Ya berarti saya nyetrikanya juga sama aja, seminggu tuh bisa sampai 4 kalian. Nah, waktu lagi dubbing kayak gini, sebenarnya saya juga sambil ngerjain tugas di dapur, karena emang kerjaan rumah tuh nggak ada selesainya ya. Jadi waktu saya dubbing, saya tuh sambil nyuci pakaian. Kalau nyuci pakaian di dalam mesin cuci itu kan bisa banget saya tinggal-tinggal.
Nah, kalau misalkan ngantar kakak alias sekolah nggak sama teman saya, biasanya itu kan saya sendirian di rumah. Jadi saya tuh bisa sambil nyiapin apa yang perlu saya siapin. Contohnya itu kalau misalkan saya mau masak apa, ya udah saya siap-siapin. Untuk masak-masaknya itu entah nanti sore, entah nanti siang, ataupun entah nanti malam, sesemangatnya saya aja. Dan ya udah, mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu nyemangatin saya. Insya Allah saya tuh selalu semangat. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye.